Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan kali ini kita akan membahas materi pelajaran kelas 5 untuk semester pertama. Tapi sebelum kita belajar bilangan pecahan, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, juga share dan komen channel ini supaya kita semua tambah semangat belajarnya. Oke, langsung aja kita akan belajar bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini ada 4. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa. Contohnya itu adalah seperti ini, setengah, ini 1/4, kemudian ada 1/8, ada 1/10, ada 1/9, 2/5, dan sebagainya. Ini kita sebut sebagai, ini disebut pembilang, dan bilangan yang ada di bawah ini adalah penyebut. Ini adalah contoh dari bilangan atau pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan campuran. Contohnya misalnya 1/2 atau 4/5/6. Ini adalah bilangan bulat. Dan yang ini adalah bilangan campuran. Bilangan pecahan biasa ya. Makanya disebut pecahan campuran. Kemudian yang ketiga ada desimal. Desimal contohnya misalnya ada 1,5, kemudian 0,5, ada misalnya 7.520,550 misalnya. Ini adalah bilangan desimal, di mana bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma nih ya. Ini adalah tanda koma. Kemudian untuk bilangan desimal ini, misalnya ada angka 7.523,145. Nah, ini misalnya kita tulis seperti ini ya. Ini koma. Ini koma. Tujuh lima dua tiga koma 145. Ini adalah ribuan, ini ratusan, ini menandakan puluhan, ini satuan. Nah, kalau yang di belakang komanya, digit pertamanya itu adalah 1/10 ya. 1/10 atau 1/10 kayak gini. Kalau ini 1/100, ini 1/1000 dan seterusnya. Itu ya, nanti kita bahas selanjutnya. Yang terakhir adalah sini aja deh, persen. Contohnya adalah 50%, ada 75%, ada 25%,
Persen itu adalah pecahan dengan penyebut 100. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Lambangnya adalah ini persen. Maka contoh yang ini ya, 25% tuh bisa ditulis dengan 25 per 100. Oke, kita akan lanjutkan dengan cara mengubah dari misalnya ada pecahan biasa ke pecahan campuran atau pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita satu-satu dulu ya. Kita balik saja. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya ada 1/4/5. Ini kan adalah pecahan campuran, kita akan rubah ke pecahan biasa. Caranya adalah ini kan bisa ditulis dengan 1 ditambah 4/5 sama dengan ini. Bisa 1 itu bisa ditulis dengan 5/5 ya. 5/5 ditambah 4/5. Karena ini penyebutnya sudah sama, makanya bisa ditulis dengan, atau kita langsung jumlahkan, 5 ditambah 4 nya jadi 9/5. Atau juga bisa kita kerjakan seperti ini. Ini kita kalikan ya, penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya. Ini langkah pertama, dikalikan kemudian dijumlahkan dengan ini. Kemudian terakhir adalah dibagi dengan 5. Jadi bisa ditulis dengan 1 kali 5 ditambah 4 dibagi 5 sama dengan 5 plus 4/5 sama dengan 9/5. Contoh kedua, misalnya ada 7/4/6. Nah, ini kita kerjakan atau kita rubah dengan cara yang kedua ini ya. Ini hasilnya akan 7 kali 6 ditambah 4 dibagi 6. 7 kali 6 sama dengan 42 ditambah 4/6 sama dengan 46/6. Gitu, sangat mudah. Kita sekarang akan merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Desimal ke pecahan biasa. Bentuk desimal dapat diubah menjadi pecahan lain dengan cara mengubah angka di belakang koma menjadi pecahan berpenyebut 10 ini di bawah ini ya. Kemudian atau bawah berpenyebut 100, 1000 dan sebagainya. Caranya adalah yang pertama, bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma menjadi pecahan per 10 ini.
Contohnya adalah 0,5. Nah, ini kita bisa tulis dengan 5/10. Kemudian atau bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma menjadi pecahan per 100. Contohnya 0,15. Nah, ini kita tulis dengan 15/100. Ada lagi bilangan desimal dengan 3 angka di belakang koma menjadi pecahan per 1000. Misalnya ada 0,625. Nah, ini bisa ditulis dengan 625/1000 ya. Seperti itu, kita contoh ya. Yang ini misalnya ada angka 0,25/100. Kok begini? 0,25 kita rubah menjadi pecahan biasa 25 karena ini 2 digit di belakang koma, makanya kita rubah ke per 100, 25/100. Nah, ini kemudian kita sederhanakan karena semua bilangan dibagi dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, maka ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Angka 1 itu bisa tulis dengan seperti ini. Misalnya nih kita bagi ya. Ini karena belakangnya 5 dan 0, artinya bilangan ini bisa dibagi dengan 5 ya. Kalau ada angka di belakangnya itu 5 dan 0, itu bisa artinya habis dibagi dengan 5. Kita bagi 5 dulu aja. Nah, ini adalah 5/5, ini kan sama dengan 1. 25 bagi 5 sama dengan 5, kemudian 100 bagi 5 20. Nah, ini juga belum sederhana, kita bagi dengan 1 lagi, misalnya dengan 5 lagi ya, 5/5 karena ini bilangannya 5, ini belakangnya 0, artinya habis dibagi dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1, kemudian 20 bagi 5 4. Jadi 0,25 itu sama dengan 25/100, ini sama dengan 1/4. Contoh lagi, misalnya ada ini ya, misalnya 0,75 sama dengan 75/100. 75/100 karena ini 2 digit di belakang koma, makanya per 100. Karena ini belum sederhana, artinya bisa disederhanakan kembali. Ini belakangnya 5, ini 0. Nah, ini bagi 5 lagi ya, dibagi dengan 1 dalam bentuk 5/5. 75 bagi 5 15, kemudian 100 bagi 5 25. Kemudian ini habis juga dibagi 5 karena ini belakangnya 5, ini bagi 5. Nah, ini dibagi 5/5 kembali sama dengan 3/5 ya. 100 bagi 5 20 ya. Jadi 3/4. Jadi 0,75 itu sama dengan 75/100 sama dengan 3/4. Oke, satu lagi kita akan belajar merubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Persen misalnya persen menjadi pecahan biasa. Ini ada 25/100. Ini sama dengan 25%, atau dibalik ya, 25% kita rubah ke bilangan biasa. Karena persen itu artinya per 100, maka kita bisa tulis 25/100. Kalau misalkan kita lebih sederhanakan lagi, ini dibagi dengan 1 dalam bentuk 5/5. 25 bagi 5 5, karena ini belakangnya 5 dan 0, artinya dia habis dibagi 5. 100 bagi 5 20. Ini juga 5 dan 0 belakangnya, artinya habis juga dibagi 5.
kita bagi 5 per 5 kembali, jadi hasilnya adalah 1 per 20 bagi 5, 4, 1 per 4 itu ya. Misalnya lagi 50%, kita rubah ke pecahan biasa menjadi 50 per 100. Karena ini belakangnya 0, 0 bisa dibagi 5, kita bagi 5 dulu. Atau karena 0 bagi 10 langsung. 5 per, ini dibagi 10 per 10 ya. 5 per 10. Nah ini juga habis lagi dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 habis juga, 10 bagi 5 habis. Sama dengan 1 per 2. Jadi 50% itu sama dengan 50 per 100, atau lebih sederhana lagi, setengah. Oke, itu dulu pelajaran kita kali ini. Terus berlatih di rumah, karena matematika itu kuncinya adalah berlatih. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, kemudian like, juga share channel ini, sehingga ke depan kita bisa sama-sama maju untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, bye.